pasca ditangkapnya 5 tersangka dan 10 ton kayu berkelas di pedalaman Aceh Timur, pihak kepolisian Resort Aceh Timur hingga saat ini masih memburu keberadaan Nurul pasca ditetapkannya sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya. Nurul ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang lantaran diduga kuat sebagai pemodal atau donatur praktik pembalakan liar illegal logging di Simpang Jernih, sebuah kecamatan di pedalaman Aceh Timur. Sebelumnya, polisi berhasil mengamankan 5 pekerja suruhan Nurul yang bertugas mengangkut kayu hasil illegal logging yang dibawa melalui alur sungai ke Aceh Tamiang pada Rabu pekan lalu. Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro mengatakan, keempat nahkoda boat yang ditangkap saat itu berinisial M, US, TR, dan AL. Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka, serta satu kernet boat berinisial MH. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa boat mesin sebanyak 4 unit dan kayu hutan jenis damar sebanyak 84 batang. Dan ditaksir memiliki berat mencapai 10 ton lebih. Kalau kita perhatikan semakin menipisnya atau menyempitnya hutan di wilayah Aceh Timur, tentunya pasti banyak orang yang atau memanfaatkan, terutama untuk perkebunan. Ini juga kita himbau, kita mengajak kepada pemerintah maupun stakeholder lainnya untuk sama-sama melestarikan hutan yang sekarang ini sudah menipis di wilayah kita ini. Ini salah satu untuk antisipasi terjadinya banjir, Pak? Ya, ini juga kita mengingat di beberapa daerah terjadinya longsor, terutama di provinsi tetangga. Ya, terjadinya longsor. Ini salah satu bentuk upaya pencegahan terkait dengan adanya longsor. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 12 huruf A, B, C, D, dan E, junto pasal 82 ayat 1, subpasal 83 ayat 1, huruf A dan B, dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Serta pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Dari Aceh Timur, Said Maulana, TVRI, melaporkan.